pasti tahu apa itu uang. Bahkan anak kecil pun banyak yang sudah tahu uang dan nilainya. Tapi ada yang tahu nggak hari ini? 30 Oktober adalah Hari Keuangan Nasional? Nah, kalau cinta sama uangnya, apa kamu tahu juga kisah tentang uang? Seperti kata pepatah, tak kenal maka PDKT. Mumpung harinya pas, On The Spot akan berbagi informasi tentang kisah uang rupiah di masa lalu dan beberapa fakta unik lainnya tentang uang. 30 Oktober 1946 lahir emisi pertama Uang Republik Indonesia atau disingkat ORI. Seperti inilah penampakannya. Jadi pada saat itu Indonesia yang baru saja merdeka mengalami kondisi perekonomian kritis dan tidak stabil. Bayangkan saja ada 3 mata uang yang beredar, yaitu mata uang di Yavache Bank, Gulden Hindia Belanda, dan uang masa penjajahan Jepang. ORI di sini berfungsi tak hanya sebagai alat pembayaran yang sah, tapi juga menegaskan kalau Indonesia adalah negara merdeka. Ketika BI menjadi bank sentral inilah uang baru mulai dirilis yang kemudian dikenal dengan nama rupiah. Wah, ternyata perjalanan nama rupiah baru muncul setelah tahun 50-an ya. Bicara tentang uang, tak lepas dari mahar pernikahan. Hayo, siapa di antara pemirsa yang menggunakan uang rupiah sebagai perhiasan mahar? Makna spesial, misalnya tanggal cantik dan lebih unik dari sekedar mahar menjadi alasan. Tapi saking kreatifnya, sampai-sampai uangnya dilipat-lipat, dilem, di-stapler, dan dibentuk sedemikian rupa. Jasa pembuatan mahar dengan uang ini pun mulai menjamur. Kondisi ini dianggap memprihatinkan, hingga akhirnya pihak Bank Indonesia menggalakkan kampanye untuk merawat uang rupiah. BI juga mengingatkan untuk tidak melakukan penyiksaan terhadap uang rupiah yang berpotensi merusak. Gak main-main, pelakunya bisa kena pidana 5 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Siapa yang pernah nerima uang kembalian pakai permen? Seringkali kita sih pasrah, nerima-terima aja karena nilainya juga nggak banyak dan dianggap receh. Tapi kalau dia masih melakukan ini, hati-hati loh pemirsa. Pemirsa harus berani menolaknya karena ada aturan dari Bank Indonesia yang melarang memberi kembalian berupa permen. Sebab permen bukan merupakan alat pembayaran yang sah sehingga tidak sepatutnya menjadi alat transaksi. Siapa yang pernah bingung membedakan uang kertas pecahan Rp10.000 bergambar Sultan Mahmud Badarudin II? Kok ada yang warnanya beda ya? Padahal gambarnya sama. Ini uang asli apa palsu ya? Jangan bingung pemirsa, ini masih uang asli kok. Selama pemirsa sudah mengecek keasliannya dengan cara dilihat, diraba, diterawang. Jadi pada 2010 lalu, Bank Indonesia mendesain ulang uang pecahan Rp10.000 karena dianggap terlalu mirip dengan uang pecahan Rp100.000. Saat itu uang 10 ribuan didesain ulang menjadi merah kebiruan, namun tetap dengan gambar sama, yaitu Sultan Mahmud Iskandar dan rumah tradisional Limas. Bukan asal mengubah, ini dilakukan karena banyak masyarakat yang mengeluh sering keliru mengira Rp10.000 sebagai Rp100.000 maupun sebaliknya. Wah, kalau harusnya kita dapat 100.000, malah jadi dapat 10.000, kan amsyong ya. Di tahun 2016, BI mengeluarkan uang Rp10.000 baru bergambar pahlawan dari Papua, Frans Kaisiepo. Kita taunya jenis uang itu ada uang koin dan uang kertas. Tapi tahu nggak pemirsa, kalau bahan untuk pembuatan uang kertas sebenarnya bukan dari kertas, melainkan dari kapas. Bahan kapas yang kandungannya sampai 100% inilah yang menjadikan uang kertas rupiah lebih tahan lama saat ditekuk atau dibolak-balik. Ternyata nih pemirsa, bahan dasar pembuatan uang kertas ini diimpor dari luar negeri.
seperti misalnya dari Jerman, Belanda, Inggris, dan Prancis. Tak ketinggalan lengkap dengan watermark dan benang pengaman dari plastik atau aluminium. Uang kertas yang dibuat dengan bahan khusus ini disinyalir memiliki ketahanan 3.500 double volts. Artinya, uang ini bisa ditekuk bolak-balik sekurang-kurangnya 3.500 kali. Wow! Ngomong-ngomong soal uang, baik rupiah maupun mata uang negara lain, siapa yang punya pertanyaan seputar uang? Misalnya nih, kita berpikir, banyak yang miskin, kenapa sih negara tak mencetak uang sebanyak-banyaknya aja? Kan kalau cetaknya banyak, rakyatnya nggak akan kesusahan. Jawabannya ternyata tak sesimpel itu pemirsa. Teman-teman dari channel Kok Bisa, bantu kasih penjelasannya nih. Intinya, kita tidak bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya karena hal itu bisa mengakibatkan kenaikan harga barang dan penurunan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri, atau yang biasa disebut sebagai inflasi. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Pendeknya, dalam suatu pasar, banyaknya jumlah uang yang beredar dan jumlah barang yang dibutuhkan haruslah seimbang. Jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang, kita juga akan memiliki lebih banyak uang dan tentunya membuat kemampuan membeli barang semakin tinggi. Akibatnya, jumlah barang yang ingin kita beli berkurang dan harganya pun juga ikut menyesuaikan. Hal tersebut tidak mengubah apa-apa, kecuali menurunkan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri. Sehingga nilainya semakin lama semakin tidak berharga karena jumlahnya yang terlalu banyak. Fakta uniknya, cukup banyak negara di dunia ini pernah mengalami inflasi parah akibat mencetak uang yang terlalu berlebihan. Salah satunya adalah negara Jerman, setelah kalah pada Perang Dunia Pertama dan harus membayar kerugian perang. Saking tidak berharganya, uang di sana dipakai untuk mainan, menyalakan api kompor, hingga jadi penghias dinding di rumah. Kemudian selain itu ada juga negara Zimbabwe, di mana harga telur di sana bisa mencapai angka miliaran dolar Zimbabwe. Sangat fantastis. Dan tak ketinggalan juga negara Hungaria setelah Perang Dunia Kedua yang pernah memiliki kertas uang yang bernilai nominal 1 miliar triliun, menjadikannya inflasi terparah sepanjang sejarah. Pemirsa, saat hendak berpergian ke luar negeri, kita pasti meluangkan waktu untuk menukar mata uang. Lalu kenapa sih mata uang di seluruh dunia itu nggak satu aja, biar nggak ribet nuker-nuker uang? Ini dia jawabannya. Meski susah karena setiap negara punya ego ekonomi masing-masing, sebenarnya bisa aja. Misalnya kayak euro yang udah dipakai di 19 negara Uni Eropa, atau dolar Amerika yang meskipun gak resmi, saat ini udah jadi mata uang global. Karena lebih dari setengah transaksi di dunia dibayar pakai mata uang mereka. Indonesia sendiri sempat punya rencana bareng negara-negara tetangga buat bikin mata uang bersama, tapi sama kayak ngerencanain jalan-jalan sama temen yang ribetnya minta ampun, semua itu masih jadi wacana yang entah kapan terlaksana. Meskipun kelihatannya jadi gak ribet, mata uang bersama ini juga punya sisi mengerikannya. Kayak waktu krisis ekonomi Yunani yang akhirnya semua negara yang pakai euro kena akibatnya. Jadi mata uang yang berbeda tiap negara itu karena perbedaan ekonomi setiap bangsa. Tetapi nggak menutup kemungkinan suatu hari ada mata uang global yang bisa digunakan penduduk dunia. Semoga saja di masa depan kita nggak perlu lagi nukerin uang cuma untuk beli makanan yang kita suka. Dan pemirsa, telah berbagai cerita dan fakta tentang uang versi On The Spot. Terus saksikan On The Spot untuk informasi unik dan menarik lainnya ya, hanya di Trans 7.